Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kak Tami. Kali ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas, yaitu karena memiliki kekayaan flora, fauna, dan mikroorganisme yang sangat banyak. Indonesia memiliki sejumlah spesies endemik tertinggi di dunia. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pulau yang terisolir dalam waktu yang cukup lama, sehingga perlahan-lahan muncul spesies lokal yang unik dan dikenal sebagai endemik. Hewan endemik di Indonesia antara lain ada jalak Bali dan burung maleo. Dipandang dari segi biodiversitas, posisi geografis Indonesia sangat menguntungkan. Posisi tersebut mempengaruhi pola penyebaran flora dan fauna Indonesia. Flora Indonesia termasuk flora kawasan Malaysiana yang meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Sedangkan penyebaran fauna Indonesia dipengaruhi oleh aspek geografi dan peristiwa geologi benua Asia Australia. Daerah persebaran fauna Indonesia dapat dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan Indonesia bagian barat, kawasan peralihan atau Wales, dan kawasan Indonesia bagian timur. Penyebaran fauna Indonesia dipisahkan oleh garis Wallace, garis Weber, dan garis Lydekker. Kawasan Indonesia bagian barat meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Kawasan ini dibatasi oleh garis Wallace yang terletak di antara Kalimantan dengan Sulawesi dan antara Bali dengan Lombok. Garis Wallace dikemukakan oleh Alfred Russel Wallace. Fauna kawasan Indonesia bagian barat antara lain ada macan tutul dan gajah. Sedangkan kawasan peralihan meliputi Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Sumba, Lombok, dan Timor. Kawasan peralihan ini dibatasi oleh garis Wallace di sebelah barat dan garis Lydekker di sebelah timur. Di antara kedua garis ini terdapat garis keseimbangan Weber yang terletak di sebelah timur Sulawesi. Garis Weber dikemukakan oleh Max Carl Wilhelm Weber. Contoh fauna kawasan peralihan atau Wallace antara lain ada anoa dan komodo. Sedangkan kawasan Indonesia Timur dibatasi oleh garis Lydekker yang meliputi Papua dan pulau-pulau kecil. Contoh fauna kawasan Indonesia bagian timur antara lain ada walabi dan kasturi raja. Keanekaragaman hayati Indonesia merupakan anugerah terbesar dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Keanekaragaman hayati memiliki fungsi dan manfaat antara lain sebagai sumber pangan, sebagai sumber obat-obatan, sebagai sumber kosmetik, sebagai sumber sandang, sebagai sumber papan, dan sebagai aspek budaya. Plasma nutfah atau sumber daya genetik adalah bagian tubuh tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme yang mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat. Plasma nutfah berguna untuk merakit varietas unggul pada suatu spesies. Misalnya, spesies yang tahan terhadap suatu penyakit atau memiliki produktivitas yang tinggi. Menghilangnya keanekaragaman hayati di suatu wilayah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu hilangnya habitat, pencemaran tanah, air, dan udara, perubahan iklim, eksploitasi tanaman dan hewan secara berlebihan, adanya spesies pendatang, dan faktor industrialisasi pertanian dan hutan. Penurunan keanekaragaman hayati dapat dicegah dengan cara melakukan pelestarian atau konservasi keanekaragaman hayati. Konservasi keanekaragaman hayati memiliki beberapa tujuan, antara lain menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan, mencegah kepunahan spesies yang disebabkan oleh kerusakan habitat dan pemanfaatan yang tidak terkendali, menyediakan sumber plasma nutfah untuk mendukung pengembangan dan budidaya kultivar-kultivar tanaman pangan, obat-obatan, maupun hewan ternak. Konservasi keanekaragaman hayati dapat dilakukan dengan cara in situ maupun ex situ. Konservasi in situ adalah usaha pelestarian atau konservasi yang dilakukan di habitat aslinya, yaitu dengan mendirikan cagar alam, taman nasional, suaka marga satwa,
taman hutan raya, dan taman laut. Sedangkan konservasi ex situ adalah usaha pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya, yaitu dengan mendirikan kebun raya, taman safari, kebun koleksi, dan kebun binatang.